Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini pagi menjelang siang Pak Fir dapat ngobrol bersama Pak Firdaus terkait dengan rencana kita ataupun rencana Pak Firdaus yang akan saya supervisi Pak Fir. Nah, tentu sebelum dilaksanakan supervisi, saya akan melaksanakan percakapan ataupun sebelum dilaksanakan supervisi tersebut. Di sini Pak Fir saya sampaikan dulu Pak Fir, tujuan percakapan ini adalah agar mendapat kesepakatan ataupun komitmen awal sebelum nanti dilaksanakan supervisi akademik. Dan supervisi akademik yang akan saya lakukan ini bertujuan dapat membantu Pak Firdaus mengembangkan segala potensi yang Pak Firdaus miliki ataupun membantu Pak Firdaus lebih eksplor terhadap pemahaman Pak Fir dalam proses pembelajaran di kelasnya, sehingga saya dapat menginformasikan apa yang saya amati, saya dapat mengevaluasi pembelajaran yang Pak Firdaus lakukan sesuai dengan percakapan pra-observasi ini ya Pak Fir ya. Nah, nanti saat diobservasi kira-kira Pak Fir hal apa ataupun tujuan yang akan Pak Fir lakukan, yang akan Pak Fir capai, apa tujuan yang ingin Pak Fir capai? Sebelum saya sampaikan ya, terima kasih Pak atas kunjungannya. Sini yang nanti yang akan saya sampaikan, tujuan yang saya capai pada saat pembelajaran yaitu meneladani kisah, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga insya Allah area atau aspek yang saya ingin kembangkan atau hendak dicapai yaitu tentang keterampilan di mana dalam penggunaan IT apakah sesuai dalam proses pembelajaran. Nah, jadi jika nanti pada Pak Supervisi jika tidak sesuai nanti pasti ada perubahan saya untuk kedepannya. Itu saya hendak saya capai penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi dalam saya pembelajaran nanti insya Allah saya sampaikan yaitu strategi ceramah dan juga video kritik, di mana video kritik ini saat saya menampilkan sebuah video tentang kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, insya Allah para siswa atau peserta nanti akan menanggapi kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu Pak. Wah, luar biasa ya Fir. Rencana pelaksanaannya akan Pak Firdaus laksanakan. Berarti nanti pada saat akan diobservasi ataupun disupervisi di kunjungan kelas, Pak Fir akan mengajarkan ataupun mencapai tujuan pembelajaran terkait dengan meneladani kisah keteladanan Nabi Yusuf Pak Fir. Berarti ini kalau kita lihat ini pembelajaran pendidikan agama Islam ya Pak Fir di kelas 3 ya. Ya, baik Pak Fir. Kemudian tadi juga saya menangkap bahwa melalui tujuan tersebut Pak Fir juga berkeinginan untuk mengembangkan potensi diri Pak Firdaus terkait dengan keterampilan Pak Firdaus dalam menggunakan IT. Ya, salah satunya mungkin dengan memanfaatkan video Pak Fir ya. Memanfaatkan video yang Pak Fir peroleh tentunya. Perlu juga saya konfirmasi Pak Firdaus, kira-kira nanti saat penggunaan IT yang seperti apa yang akan Pak Fir, apakah IT menggunakan handphone ataupun apa? Ya, di sini Pak untuk menggunakan IT, insya Allah kalau listrik mendukung, kemudian jaringan internet mendukung, insya Allah saya menggunakan Infocus. Jika Infocus
Yusufnya bagus, ya insya Allah pokoknya akan bagus dan akan menampilkan sebuah cerita singkat Nabi SAW. Di situ saya mengambil sumbernya dari Google atau YouTube yang akan nanti saya tampilkan. Semoga kedepannya itu sinyal nanti semoga bersahabat dengan saya sehingga dalam proses penggunaan IP saya itu berjalan dengan baik, Pak. Iya, berarti keterampilan IT yang Pak Fir sampaikan tadi adalah keterampilan dalam menggunakan alat bantu seperti laptop dan fokus, Pak Fir ya, dengan memanfaatkan video yang tersedia di Google ataupun di YouTube. Seperti yang Pak Fir sampaikan, ini adalah video tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Pak Fir, video dari YouTube ini apakah Pak Fir akomodir dengan video-video lain ataupun video dari YouTube saja? Maksudnya Mungkin memang dari YouTube saja, Pak. Ya. Karena katanya hasilnya kita ini kurang, tiba-tiba kadang suka menghilang, jadi cuma pakai satu sumbernya. Itu atau Google. Jadi semoga sinyal itu bagus. Jadi dalam pemutaran film pun insya Allah akan berjalan dengan cara juga. Siswa pun jika sinyalnya bagus, ceritanya bagus, tidak ada paru, ya mungkin mereka bisa menanggapi apa yang ada dalam film tersebut. Oh iya. Ya, berarti nanti video itu Pak Fir mungkin kalau memang sinyal tak bagus mungkin unduh dulu Mas Fir, download dulu ya. Download, kemudian Pak Fir manfaatkan dan kelas Pak Fir tayangkan, siswa termotivasi bersemangat untuk mengamati video tersebut. Dan juga saya tangkap tadi bahwa si siswa dapat mengkritisi mengkritisi video-video tersebut. Nah, selanjutnya kalaupun siswa mengkritisi, mungkin tanda-tanda ciri-cirinya Pak Fir ketika mereka mengkritisi, tadi tujuan kita kan meneladani. Bagaimana mereka mengkritisi sehingga mereka dapat meneladani kisah Nabi Yusuf tersebut? Di sini Pak, untuk kita mengetahui supaya mereka bisa mengkritik dari film tersebut, ya kemungkinan kita menyuruh mereka betul-betul mengamati, tidak ada yang menurut kiri kanan. Misalkan mereka itu melihat video yang ditayangkan, sehingga nanti video itu nanti ada kisah atau sifat-sifat Nabi Yusuf. Nah, itu mereka bisa mengkritisi atau bertanya pada saya, apakah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika dibuang. Nah, mungkin itu. Kemudian yang nanti saya sampaikan, jika mereka mengkritisi bahwa Nabi Yusuf setelah mereka dibuang, ya mungkin seseorang yang tidak kuat imannya, mungkin mereka akan dendam pada seseorang yang membuangnya. Tapi Nabi Yusuf ini tidak. Dia tidak akan mendendam siapa yang membuangnya, lagi itu saudaranya yang membuangnya atau ingin membunuhnya. Nah, jadi yang saya sampaikan nanti setelah ada kritik dari siswa, yaitu Nabi Yusuf itu dia mempunyai sifat yang sangat harus kita contoh, yaitu tidak pendendam jika ada yang berbuat salah padanya. Ya, dapat saya tangkap dari apa yang Pak Fir utarakan, dari kritikan terhadap video tayangan kisah Nabi Yusuf. Harapan, mungkin tadi harapan yang besarnya yang Pak Fir harapkan, kalau sifat Nabi Yusuf kan banyak kan sifat. Cuman tadi Pak Fir menekankan bahwa anak itu dapat meladani tidak dendam tidak dendam atau otomatis mau memaafkan kesalahan orang. Tadi kan saudaranya mungkin orang nanti dalam harapan tadi. Seperti itu ya Pak Fir. Berarti dengan demikian, dengan siswa mengkritisi, mereka paham apa yang mereka amati, dapat
membuat mereka mencontohkan perilaku Nabi Yusuf. Ya, Pak Fir, seperti itu kalau yang dapat saya tanggapi dari apa yang Pak Fir utarakan. Nah, saya rasa saat saya observasi nanti, kira-kira Pak Fir punya harapan apa terhadap yang akan saya observasi, harapan Pak Fir? Ya, harapan saya Pak, semoga nanti pas observasi ini Bapak bisa melihat apa yang kekurangan saya Bapak sampaikan dalam penggunaan IT tidak proses pembelajaran. Jika ada kurang, insya Allah depannya saya akan lebih baik lagi dalam penggunaan IT terhadap proses pembelajaran. Lagi tentang sekarang ini kita mengetahui bahwa zaman itu semakin canggih. Jadi seorang guru itu harus bisa memanfaatkan IT atau memanfaatkan perkembangan zaman. Dulu ya seorang guru hanya berfokus pada buku. Tapi sekarang ini, zaman sekarang kita tidak selalu fokus pada buku. Sekarang di media sosial atau internet, ya kita bisa memanfaatkan. Contoh yang saya sekarang gunakan yaitu tentang video yang diambil dari YouTube, yaitu kisah Nabi Yusuf. Dulu ya guru menerangkannya ceramah saja Nabi Yusuf, tidak menggambarkan atau menampilkan sebuah video. Ya, tapi sekarang alhamdulillah dengan perkembangan zaman, ya jadi anak-anak itu bisa melihat seperti apa sikap Nabi Yusuf terhadap para saudaranya yang telah membuangnya. Itu harapan saya, jika ada dalam penggunaan IT ada kesalahan dan proses pembelajaran, ya saya mohon didampingi. Ya, semoga Pak Fir, harapan Pak Fir terkait pembelajaran yang akan Pak Fir laksanakan, saya benar-benar dapat Pak Fir menginformasi, bikin perbaikan Pak Fir, perbaikan secara apa yang saya amati berdasar percakapan pra-observasi ini Pak Fir. Tentu yang Pak Fir sampaikan tadi, keterampilan menggunakan IT dapat berdampak pada keberpihakan kita terhadap anak Nabi dalam meneladani kisah Nabi Yusuf ini. Semoga demikian nanti tercapai harapan-harapan yang Pak Fir rencanakan. Nah, kira-kira Pak Fir dari rencana yang akan Pak Fir lakukan ataupun yang Pak Fir rencanakan, kira-kira kapan kita ataupun saya dapat memantau pembelajaran di kelas Pak Fir dalam rangka supervisi akademik? Ya, insya Allah sesuai dengan tujuan itu pimpinan tidak ada halangan Pak, saya sanakan tanggal 7 Desember 2003 itu pada kelas 3 pada waktu pagi yaitu jam 7.30 sampai jam 9.30 Pak. Oh iya ya, berarti pada hari Kamis besok ya, bahwa saya akan observasi Pak Firdaus di kelas 3 tentunya di jam pertama kalau jam 7.30 Pak Fir ya. Ya baik Pak Fir, semoga nanti saya dapat mengamati pembelajaran yang akan Pak Fir laksanakan. Nah, setelah pengamatan nanti kan saya ada tahap selanjutnya tadi yang saya sampaikan. Saya akan ataupun kita akan ngobrol kembali terkait capaian Pak Fir sesuai dengan perencanaan capaian ini, sesuai dengan percakapan Pak observasi ini. Mungkin saya akan menyampaikan atau menginformasikan evaluasi pembelajaran yang Pak Fir laksanakan. Kira-kira itu kita perlu juga sepakat Pak Fir. Kapan waktu akan kita kerja halangan Pak? Insya Allah pada hari Senin, sebenarnya saya tidak ada jam pelajaran, ya, jadi kita bisa laksanakan pada Senin tanggal 11 Desember 2003 Pak. Itu kemungkinan dari jam 7.30 sampai jam 12, insya Allah saya tidak ada mata pelajaran. Iya. Ya baiklah ya, mungkin kita dapat ngobrol lebih lama ya, karena Pak kita
tadi menyampaikan bahwa Pak Pir tidak memiliki waktu jam mengajar pada jam tersebut. Nah, melalui percakapan pasca setelah observasi nanti, ya mungkin nanti kita dapat berbicara lebih santai ya Pak Firdaus terkait dengan apa yang saya amati dan saling berbagi pendapat, berbagi ilmu ya Pak Fir terkait yang kita laksanakan. Perlu juga nanti saat pasca operasi itu saya menyampaikan Pak Fir apa yang saya temui Pak Fir, apa yang saya temui saat dilakukan supervisi kelas, apa yang saya amati di kelas. Saya akan mencatat di lembaran kerja ataupun terhadap perencanaan yang kita sepakati pada hari ini. Kemudian saya akan mencatat dan menginformasikan kembali kepada Pak Fir terhadap pengamatan saya untuk mengkonfirmasi Pak Fir bahwa supervisi yang saya lakukan berjalan dengan baik terhadap diri Pak Firdaus tentunya. Nah, Pak Fir, tak terasa kita sudah berada di ujung pembicaraan pra observasi untuk pelaksanaan supervisi akademik. Kira-kira Pak Fir, mungkin Pak Fir punya ataupun kesimpulan dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa Pak Fir yang dapat Pak Fir tangkap dan berikan? Yang saya dapat tanggapi Pak sebenarnya itu semoga nanti pas supervisi maupun setelah supervisi, harapan saya semoga saya memiliki kemampuan yang lebih. Nanti seandainya dalam proses supervisi seandainya ada kesalahan atau dalam penggunaan IT saya kurang tepat, ya semoga Bapak nanti memberitahu saya pada waktu pasca visi apa kesalahan saya, apa yang saya kurang. Insyaallah saya akan berubah. Jika saya mungkin tak mampu, kemungkinan saya akan bertanya kepada Bapak bagaimana cara penggunaan IT yang benar. Itu Pak menurut saya. Ya, berarti dapat saya tangkap bahwa kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini, Pak Fir berharap apa keinginan Pak Fir sesuai dengan prakteknya dalam pelaksanaan supervisi kelas Pak Fir ya. Ya, itu saja Pak Fir mungkin yang perlu kita bicarakan sebelum dilaksanakan supervisi kelas ataupun percakapan pra observasi. Semoga nanti saya dapat membantu Pak Fir dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, terima kasih Pak Fir telah membersamai. Selamat pagi. Ketua silakan. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum
Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya diri. Nah, kita nyanyi lagu Hari Kemerdekaan, ya. 1, 2, 3. Tujuan itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di Tanjung Barat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita masuk materi, di sini Bapak akan menyampaikan ya apa tujuan kita pada hari ini. Tujuan kita yaitu kita harus bisa meneladani, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita harus bisa mengikuti sifatnya, ya. Nah, di sini sebelum kita masuk sebuah absen ya, pembuatannya nih datang kemarin, itu tentang surat, ya, surat Al-Asr. Siapa yang tahu arti surat Al-Asr? Tangan. Putra. Ya. Itulah pertolongan putra. Apa dulu ya? Ayo. Ini apakah absen satu sama Setio hadir? Hadir, Pak. Putra? Hadir, Pak. Andini? Hadir, Pak. Alia? Hadir, Pak. Pandi? Hadir, Pak. Semua Riana? Hadir, Pak. Sudah semua hadir? Hari ini ada apa? Tanggal? Tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 2 bulan? 12. Tahun? 2023. Pendidikan agama Islam. Ya. Jadi sekarang kita memasuki pelajaran yaitu pelajaran 6.
ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini Bapak nanti akan menanyakan, ya, menanyakan sebuah video, ya, video tentang Nabi Yusuf. Dia berharap kalian cermati, ya, cermati video itu. Nanti Bapak akan jelaskan, ya. Kita nonton video, baru Bapak jelaskan nanti, ya. Bisa? Dengarkan. Perhatikan, ya. Begitulah ceritanya. Ceritanya lucu sekali ya. Benar-benar juga penyanyi. Iya, ceritanya lucu sekali. Lucu sampai sakit mata. Menurutmu, ada implikasi. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Benyamin saja yang disayang? Benar, ini tidak adil. Ayah sangat sayang pada Yusuf. Sampai-sampai tidak mempedulikan kita. Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri. Padahal seharusnya kan kita yang lebih sayang sama ayah. Karena kita selama ini selalu menjaga dan membantu keperluan ayah. Benar kan? Tapi aku heran, kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua? Terutama pada Dengan baik, Yusuf. dengan ucapan mereka, ya. Itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin beringas. Kita harus memikirkan Yusuf. Bagaimanapun caranya. Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Aku tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain yang Musa? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan ke dalam sumur yang dangkal yang letaknya di persimpangan jalan. Kenapa harus begitu ya Musa? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana dan mengambil air di sumur itu. Pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh sehingga tidak ada lagi menghalangi antara kita dan ayah. Beres. Aku setuju sekali dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu anakku Yusuf? 11 bintang, rembulan dan matahari bersuci kepadaku. Apakah itu artinya ayah? Aku tidak mengerti. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakanmu. Nah, kalian, ini separuh dulu, ya. Separuh dulu Bapak putar, ya. Sini mungkin kalian sudah baca, ya, di rumah tentang Nabi Yusuf. Tadi sudah separuh perjalanan kalian nonton, ya kan? Ya, Satyo. Jadi separuh perjalanan tadi tentang video Nabi Yusuf. Yang Satyo ketahui tentang apa? Tentang bermimpi Nabi Yusuf. Apa yang dia mimpi?
mimpi Nabi Yusuf 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. Ya. Jadi dia tangan diri Nabi Yusuf alaihissalam dia bermimpi sebuah bintang pertama, yaitu sebanyak 11. Kemudian bulan, ya, dia putra tadi kan. Kemudian matahari. Nabi Yusuf merasa mereka itu bersujud pada Nabi Yusuf. Itu menurut tadi Setio menanggapi separuh video tadi. Nanti kita lanjut nih. Nah putra, apa yang putra ketahui pada pas dalam video tadi? Nabi Yusuf bermimpi. Tadi dah, ada mimpi dah. Selain itu, saya mimpi. Anak-anak Nabi Yakub yang lain mau membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur Ya, jadi yang dekat. saudara Nabi Yusuf. Apa yang mereka lakukan? Membuang Yusuf. Ya, mereka berencana atau berkeinginan ingin membuang Nabi Yusuf. Di mana? Di dalam sumur. Lalu itu baru separuh kalian nonton video. Nah, sekarang dan lagi yang lain siap ya. Perhatikan baik ininya. Yakin dan kenikmatan hidup kepada Allah. Apa itu benar ayah? Iya. Allah benar. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudara tahu tentang mimpimu ini. Memangnya kenapa ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar padamu. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana ya. Kali ini pun kami akan menarik Yusuf ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali kan Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak pernah khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik ya. Tenang saja. Sebenarnya ayah tidak berkata Yusuf ikut bersama kalian. Tapi ayah khawatir pada binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami. Kami ini kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Tegak, ya, benar kan? Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih ayah. Itu mereka bawa Nabi Yusuf ya. Kau Ya. berangkat ayah. Ingatlah, jaga Yusuf baik-baik.
pulang ke rumah. Ini yang mencari. Aku akan membelimu untuk melawan ayah. Sistem lagi ini ayah dan saya dengan cepat kita. Tunjukkanlah wajah sebenarnya ini dengan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami ayah. Maafkan kami. Mana Yusuf? Maafkan kami ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Setelah kami kasih ke kembali, Yusuf tertinggal di belakang kami ayah. Saat itulah serigala berenang yang membawa Yusuf ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikit. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan, sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami. Tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf ayah. Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Ya Allah, kenapa anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudara sendiri? Sedang bepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak hingga menangis. Nah, ini baru jalan. Alia, selama Alia melihat video tadi, apa yang Alia lihat? Nah, Kata-kata dia buang Yusuf ke sumur. Bung Yusuf di sumur. Ya. Kalau Pandi, apa Bung Pandi? Bisa Bung Pandi jadi tentang apa? Kakaknya membohongi ayahnya dan dia menangkap domba untuk ayahnya percaya. Ya, jadi itu tadi bahwa kakak Nabi Yusuf mereka mengajak Nabi Yusuf Berjalan di bukit. berjalan di bukit. Untuk apa? Untuk mencari makan. Mereka itu sebenarnya untuk mencari makan. Itu ini cara apa? Memohon. Ya, mereka itu mencari makan. Ya, dengan cara ingin mengembala Coba. atau ingin apa? Masa kita itu memanah, ingin memanah satu hewan yang ada di bukit. Maka mereka bawa Yusuf alaihi salam. Setengah perjalanan mereka membuang Nabi Yusuf di dalam sumur. Nah, kan? Jadi sini setelah itu video ya lihat tadi sudah selesai mungkin ya. Dalam video ini ada sebuah kisah yang harus kalian tanamkan, ya, tanamkan pada diri kalian sesuai dengan tujuan kita, yaitu keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS dia itu mempunyai
namanya kandungnya ya. Siapa nama adik kandungnya? Bunyamin. Ya, Bunyamin. Yamin. Ya. Itu adik kandung Yusuf. Adik kandung Yusuf. Ada berapa saudara mereka? 12. Perhatikan. Ada 12 saudara. Nabi Yusuf walaupun dibuang tadi, Dia masih selamat. dia masih selamat. Mungkin kalian sudah pernah lihat di video kedua atau di luar ya, sudah pernah ada dengan kita Nabi Yusuf. Ya. Tadi kita sudah selesai video. Ya. Di sini Nabi Yusuf dia dibuang di sumur, kemudian ditemukan oleh seorang saudagar, kemudian dia jadi orang yang penting Pemilik di Mesir. dalam kerajaan. Tapi ingat, Nabi Yusuf dia tidak pernah merasa dengki Dendam. dendam. Pada siapa dendamnya? Pada Ya, saudaranya yang telah membuangnya. Mungkin kita, kalau kita kurang iman, ya mungkin akan dendam. Ya. Tapi seorang Nabi Yusuf alaihissalam, itulah dia merupakan utusan Allah, orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dia dibuang, kemudian difitnah, tapi dia tetap sabar, tetap tidak dendam. Itu jadi yang kita pelajari, yang kita harus ingat, yang harus kita terapkan di kehidupan kita itu jangan pernah dendam pada siapapun. Lihat Nabi Yusuf, walaupun dibuang dia tidak ada dendam. Itu kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya putra? Ya Pak. Jadi itu singkat ya, dia mempunyai buah hati kandung yaitu bernama Bunyamin. 12 tahun. Alhamdulillah Nabi Yusuf tidak dendam. Semoga kalian anak bapak ini terapkan di kehidupan sehari, jangan pernah dendam. Orang malas dengan kejahatan, usahakan kita balas dengan Kebaikan. di sini. Setelah kita pelajari, kalian mau tulis ya jawaban. Nanti bapak akan tampilkan soal, kalian tulis di kertas jawabannya ya. Ya, kalian di sini. Ya, ke depan. Dulu ya. Nah, itu. Ini soal tentang apa yang kalian lihat tadi video. Kita semua harus sini. Bapak membaca soalnya ya. Yang bersuara kalian kita lihat di tas yang bapak kasih. Nah, siap? Ya. Satu, perhatikan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi. Di sini jawabannya A. Nuh alaihissalam, B. Ayub
alaihissalam, C. Yunus alaihissalam, D. Yakub alaihissalam. Ya. Tulis jawaban saja, A atau B. Kalau A tulis A, 1 A. Apa tulisnya? Ya, dah. Tulis jawabannya. Jawabannya saja. Apa jawaban putra? Dah? Belum, Pak. Ulangi soalnya ya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi. Jadi siapa nama Nabi Yusuf? A. Nabi Nuh, B. Nabi Ayub, C. Nabi Lut, D. Nabi Yakub. Nah, kedua. Apa? A, B, sini ya. Dua, Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada matahari, bulan, dan segala bintang sedang titik padanya. A. Tersenyum, B. Melambaikan tangan, C. Mendekat Soal 3. Ya. Dengarkan. Ayatnya Nabi Yusuf melarang menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Karena jika diceritakan, saudaranya tersebut akan melakukan titik. Jadi kenapa? A. Tipu daya kepadanya, B. Menyayanginya, C. Menghasutnya, D. Mencintainya. Lanjut ya. Oke. Nah, saya lanjut. Nomor 4. Ya. Tipu dayanya kepadanya, B. Menyayanginya, C. Menghasutnya, D. Mencintainya. Nah, 4. Ya. Saudara Yusuf ternyata sedang mendengar mimpi Nabi Yusuf. Kemudian mereka mengajak Nabi Yusuf ke hutan dan memasukkan Yusuf ke dalam titik. Mana maksudnya? A. Sungai, B. Sumur, C. Kolam, D. lembah. Nah, soal 5 terakhir. Ya. Siapakah yang menemukan dan menyelamatkan Nabi Yusuf di dalam kegelapan itu? Titik. A. Saudaranya, B. ayahnya, C. saudagar, D. raja. A. saudaranya, B. ayahnya, C. saudagar atau pedagang, D. raja. Jadi yang menyelamatkan Yusuf. Nah,
Jadi alhamdulillah tadi terima kasih soal dan alhamdulillah nilai kalian cukup bagus. Berarti kalian dalam memahami tentang video tadi cukup memahami, memuaskan ya, kalau bisa. Kemudian kalian sebelum kalian selesai untuk minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan kisah, yaitu kisah Nabi Ayub ya. Ini sebelum kita tutup pelajaran kita, Bapak katanya ini hanya 2 soal yang mau lihat kemampuan kalian dalam memahami tentang kisah kebesaran Nabi Yusuf. Yang tahu angkat tangan. Siapakah nama adik kandung Nabi Yusuf? Alia. Ya, Bu. Jadi adik kandung Nabi Yusuf, Bu. Kemudian kedua, terakhir. Kemudian kemampuan kalian. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Yakub. Iya. Nama ayahnya ya? Yakub. Alaihissalam. Dan kita lihat sampai sini kalian bisa mencapai, kita bisa memahami tentang kisah Nabi Yusuf. Ya. Nah, ini terakhir ya. Bertemu lagi satu lagi terakhir. Ya. Terakhir. Apa yang kalian ketahui sifat, ya? Sifat yang ada pada diri Nabi Yusuf? Putra. Betul kejujurannya? Ya, jadi Nabi Yusuf itu tidak ya, kejujurannya setiap Nabi pasti ada ya jujur. Tapi tadi saya pikir tadi tentang sifat dan pendendam. Jadi Nabi Yusuf itu dia tidak pendendam. Ya, oke ya? Apa sifatnya? Ya, tidak pendendam. Jadi Nabi Yusuf itu dia tidak pernah dendam sama siapa saja. Ya. Pak, dia tidak pernah membohong. Ya. Nah, sekarang duduk siap. Dan yuk. Ya, Pak. Bukunya pas ada. Dan dan sebelum kita keluar kelas, sama-sama kita membaca untuk majlis ya. Nama ya. 1, 2, 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Tim? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah.
kembali lagi itu ya Pak Pira. Ya. Setelah kemarin kita menyepakati pada pra observasi bahwa kita akan melakukan observasi kelas dan percakapan pra observasi tersebut, walaupun terkendala jadwal yang kita sepakati ya Pak Pira, karena kemarin kita menyepakati bahwa observasi akan dilaksanakan tanggal 7 karena ada halangan. Tanggal 12 baru observasi dapat saya lakukan. Nah, melalui percakapan coaching pada siang hari ini, hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan, kira-kira apa tujuan dari percakapan ini yang Pak Pir harapkan? Ya, masih Pak. Tujuan saya dari hasil tadi, semoga apa yang Bapak lihat, seandainya ada kesalahan dalam saya menyampaikan maupun kesalahan saya dalam menggunakan IT, ya Bapak kasih tahu mana yang saya salah, dan insyaallah saya pun minta bantuannya untuk diperbaiki ke depannya, supaya saya dalam memberi materi pada siswa atau menggunakan IT tersebut lebih maksimal dalam penggunaannya Pak. Ya, berarti dapat saya tangkap bahwa percakapan kita hari ini untuk memperbaiki memperbaiki seandainya dalam observasi ada hal mungkin yang belum memuaskan memuaskan, baik itu Pak Pir sebagai coachingnya ataupun saya sebagai supervisor dalam kegiatan coaching tersebut ya Pak Pir ya. Nah, kemarin kita menyepakati pada saat pra observasi bahwa yang akan saya lihat untuk dikembangkan pada diri Pak Pir adalah penggunaan IT ya, khususnya pada tujuan yaitu untuk meneladani kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nah, selanjutnya kira-kira kalau Pak Firdaus menilai diri Pak Pir berada di kelas tadi, apa dan bagaimana terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang Pak Pir lakukan? Kalau Bapak menilainya? Kalau menurut saya tadi ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi pada saat setelah pembukaan maupun pada saat ingin menampilkan sebuah video, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf AS. Di situ terdapat bahwa seharusnya video tersebut langsung sekaligus habisnya, jangan dipotong separuh-separuh. Tapi semoga kedepannya saya bisa maksimal lagi, dan semoga apa yang saya menyiapkan video tidak ada lagi terpotong-potong, karena mungkin saya merasa grogi, makanya sedikit video saya potong, kemudian saya kasih tanggapan pada siswa. Tapi seharusnya kan harus selesaikan dulu, baru saya menyampaikan makna dari kisah tersebut, baru siswa menanggapi Pak. Iya, berarti ada dua hal yang dapat saya tanggapi dari pernyataan Pak Firdaus ketika menilai performa yang Pak lakukan di kelas. Yang pertama, bahwa video yang ditayangkan kepada siswa itu seharusnya ditayangkan secara utuh ya, bukan dipotong-potong. Kemudian yang kedua, masih ada perasaan grogi ya Pak Pir, sehingga belum maksimal proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas tersebut ya Pak Pir. Nah, terkait yang Pak Pir lakukan tadi ataupun yang Pak Pir identifikasi tadi,
apa yang harus Pak Firdaus lakukan? Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ya harapan saya semoga kedepannya Pak Bapak bisa membantu atau bisa memberi masukan yang terbaik untuk memotivasi saya, semoga dalam proses penggunaan IT nanti atau proses pembelajaran saya bisa maksimal dan bisa terlaksana dengan harapan yang baik intinya. Ya, berarti harapan Pak Firdaus bahwa kegiatan ini ya dapat berjalan dengan baik ya Pak Firdaus ya. Ya, karena Pak Fir meminta saya untuk mengoreksi pun kalau boleh ya Pak Fir, kalau boleh terkait performa yang luar biasa mungkin yang telah Pak Fir tampilkan dan mungkin sudah melebihi batas yang sudah kita sepakati. Izin ya boleh ya? Ya boleh ya. Terkait dengan yang Pak Fir laksanakan, ya memang sudah sangat luar biasa ya Pak Fir. Saya mengamati bahwa ketika bersama siswa sangat bersemangat ya untuk menyampaikan tanggapan mereka ataupun kritikan mereka terhadap video, sehingga dalam kegiatan itu ada interaksi antara siswa dan guru. Namun ya kalau lebih baiknya mungkin Pak Fir tahu bahwa tadi interaksi yang dilakukan itu hanya interaksi dua arah ya, antara Pak Fir dengan siswa. Ya kalau memang bisa kan untuk kan ini kemarin kita lihat video kritik ya Pak Fir, saya mengkritik video berarti mungkin ada interaksinya tidak hanya satu arah, tapi siswa antara siswa juga ya Fir, perlu juga kita bangun ya Pak Fir. Kemudian dengan menggunakan IT sudah bagus ya Pak Fir, sangat bagus ketika Pak Fir menggunakan IT dalam menayangkan video, dalam menggunakan PowerPoint, dan dalam menggunakan kemampuan Pak Fir merangkai atau menggunakan alat-alat yang tersedia ya Pak Fir. Kemudian saya juga mengamati bahwa dalam menggunakan menggunakan IT dalam menyampaikan tujuan ya Pak Fir. Pak Fir sudah menyampaikan tujuan, tetapi tujuan yang disampaikan akan lebih baik lagi ya. Mungkin kita tampilkan juga tujuan biar anak siswa bisa mengamati apa yang Pak Fir sampaikan, karena kita belum memastikan juga apa anak itu bisa mendengar dengan baik ya Pak Fir, tapi secara keseluruhan performa yang Pak Fir lakukan itu sudah di luar ekspektasi, saya rasa sangat luar biasa. Nah, terkait yang Pak Fir rasakan melalui awal sampai sekarang, apa yang Pak Fir rasakan terhadap performa Pak Fir, terhadap apa yang disampaikan, entah rasa Pak Fir itu bagaimana sekarang, bagaimana sekarang? Ya, bila dari pertama sampai ini Pak, mungkin saya merasa pertama-tama merasa grogi atau merasa karena ada yang melihat, apalagi ada seorang supervisor, mungkin itu sebagai saya seorang guru mungkin belum pernah ya kan datang supervisor melihat apa yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah saya suka seandainya setiap bulan ada supervisor mengamati, jadi bisa ini ada kesalahan dalam pemateri atau dalam menyampaikan sesuatu kepada siswa, ya mungkin supervisor tersebut bisa menyampaikan apa yang salah dan apa yang harus dilakukan. Ya mungkin saya bisa kedepannya akan melaksanakan. Jadi alhamdulillah tadi Bapak pun sudah menyampaikan kekurangan saya. Ya alhamdulillah saya merasa lebih baik, bisa nyaman, karena insya Allah kedepannya saya akan mengikuti apa yang Bapak sarankan. Iya, luar
luar biasa ya Pak Bir ya. Tanggapan Pak Bir dan perasaan Pak Bir, walaupun tadi ada perasaan grogi ya, namun itu memacu semangat Pak Bir untuk berjuang lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya ya. Kemudian ada tidak kira-kira inspirasi yang timbul saat proses pembelajaran yang Pak Bir lakukan? Ada inspirasi, oh saya harus begini atau bagaimana? Ada? Ya, memang waktu tadi ya mungkin Inspirasi yang baru misalnya yang timbul. ya baru mungkin belum ada kan mungkin karena apa belum ada masukan dari Bapak, maka mungkin belum timbul inspirasi. Mungkin semoga kedepannya dan sudah ada masukan dari Bapak, insyaallah mungkin insting itu nanti akan muncul sendiri. Mungkin saya akan ya dulu Bapak Supervisi pernah atau ini mungkin bisa saya langsung Sebagai inspirasi ya. inspirasi langsung timbulkan di waktu pembelajaran nanti. Nah itu Pak. Nah, berarti setidaknya walaupun belum timbul secara utuh, tapi ada perasaan ingin memunculkan Ya, inspirasi sebenarnya baru setelah kegiatan belum bisa ya, disampaikan. coaching seperti sini ya Pak Pira. Nah, selanjutnya kira-kira rencana Pak Firdaus setelah saya mengamati pembelajaran di kelas dengan rencana pra observasi, kira-kira rencana Pak Firdaus selanjutnya apa? Saya ke depannya Pak, saya sudah mengamati atau sudah melihat dari Bapak bahwa orang saya ini, misalnya, mungkin untuk kedepannya ya saya harus lebih fokus lagi agar sampai kesalahan-kesalahan tersebut terulang lagi. Ya, jadi itu pun biar siswa bisa kreatif atau kritis dalam seandainya nanti saya ada menayangkan video, ya saya harus bisa membuat seorang siswa itu mengkritis sebuah apa yang ditampilkan. Jadi itu Pak, harapan saya itu supaya lebih bagus lagi Pak. Ya, terkait dengan kesalahan yang Pak Fir sampaikan, yang Pak Fir anggap itu ada sebuah kesalahan seperti tadi yang Pak Fir sampaikan itu menayangkan video langsung secara utuh itu, apakah itu Pak Fir menganggap itu adalah sebuah hambatan dalam proses pembelajaran Pak Fir laksanakan? Ya, saya itu memang hambatan Pak, karena setiap video di-cut atau diberhentikan, ya mungkin siswa merasa kenapa harus diberhentikan kan ya. Jadi memang seharusnya langsung utuh video biar siswa itu betul-betul konsentrasi mengamati video di depan. Pada nanti pas hari terakhir mungkin mereka akan tahu di mana letak kesalahan tersebut biar mereka bisa mengkritis video tersebut. Itu luar biasa ya Pak Fir. Hambatan, rencana dan kesadaran yang Pak Fir alami setelah dilakukan coaching ya dalam supervisi akademik ini. Selanjutnya Pak Fir, mungkin ini yang terakhir dari saya, kira-kira apa yang Pak Firdaus dapatkan melalui percakapan kita ini, percakapan sekarang ini? Ya, Apa yang dapat percakapan kita? yang saya rasakan sekarang ya mungkin dari Bapak ada ingin saya itu maju ya kan, supaya saya itu maju dalam berproses pembelajaran dalam di kelas. Tapi saya sangat berterima kasih pada Bapak telah mensupervisi saya, dan saya insyaallah akan melaksanakan apa-apa yang disarankan Bapak. Semoga kan itu untuk kemajuan saya sendiri. Sebagai seorang guru kita memang harus berubah. Dari zaman ke zaman kita harus ada perubahan. Dan pula seorang supervisor mengkritik kita atau memberi saran tidak kita indahkan, tidak kita tanggapi atau tidak kita laksanakan. Ya,
karena supervisor itu memberi saran pada kita ya karena untuk kemajuan kita sendiri supaya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan itu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah menyampaikan, sudah memberi saya motivasi ke depannya. Ya semoga saya lebih baik lagi Pak. Iya bagus sekali, luar biasa. Harapan Pak Firdaus terkait dengan percakapan ini yang jelas intinya dengan penuh harapan Pak Fir dapat mengembangkan diri Pak Fir lebih baik lagi ke depannya ya. Sungguh cita-cita yang luar biasa Fir. Mudah-mudahan saya berharap ke depannya Pak Fir dapat menerapkan keinginan dan harapan Pak Fir. Melalui percakapan singkat ini juga Pak Fir akan lebih termotivasi menjadi seorang guru yang lebih baik lagi tentunya Pak Fir. Ya. Saya doakan semoga kedepannya Pak Fir terus berproses dalam mengembangkan diri sebagai seorang pendidik APK. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya rasa itu saja ya Pak Fir. Ya. So, Oke. ya, Pak Fir.